Misalnya begini, saya beri contoh. Kita kan punya juga kitab-kitab tafsir modern, meskipun kadang saya nggak cocok, tapi ya saya suka. Misalnya begini, saya punya kitab Majmu'. Sekarang Majmu' itu kan Imam Nawawi sebenarnya ngarang kitab Majmu' itu udah khatam sampai bab zakat beberapa yang syarah yang beredar. Tapi tetap semua kitab Majmu' yang beredar itu 27 jilid doang. Itu kan kalau nggak salah itu mulai juz 6 sampai berapa itu Imam Sibki, terus juz berapa sampai 27 itu sudah komentator sekarang, termasuk orang-orang sekarang yang masih hidup. Ada beberapa profesor, doktor yang masih hidup. Orangnya ya ahli itu, ahli di bidang itu. Orang 10 yang ada. Itu koalisi, no? Ada yang ahli tafsir, ada yang ahli fikih, ada yang ahli macam-macam. Di antara mereka saya ada yang pernah ketemu. Itu begini cara berpikir besar. Kan itu perdebatan. Ya yang pertanyaan saya kemarin, saya ulang lagi. Ini karena maslahat. Kalau ada orang Islam mau belajar di Amerika atau di Jerman, itu kan mesti pikiran kita sebagai kiainya atau orang tuanya kan bisa iya supaya semua dunia Allah ada yang sujud dan ada yang berdakwah Islam di mana saja karena semua arduah semua arduah. Atau kita bilang jangan karena takut anak ini terkontaminasi iman pas-pasan aja kita kok neng Jerman ya. Perkhilafan seperti ini itu nggak pernah selesai karena di Quran itu teori ikhtiyat atau kalau dalam bahasa fikih satu daroat ya supaya potensi buruk pun kita hindari jadi tidak usah nunggu terjadi buruk tapi potensinya saja sudah hindari. Ada yang mengatakan nggak apa-apa. Nah argumentasinya adalah wa in ahadum minal musyrikin nastajaroka fa'jirhu hatta yasma'a kalamahu. Itu perdebatannya hatta itu hoyah atau illah. Kalau hoyah berarti begini, kalau hoyah itu batas akhir ya atau target akhir. Berarti begini cara terjemahnya. Jika ada orang kafir yang berhubungan dengan kita entah karena dagang, entah karena materialistik, entah karena penelitian apa saja, sahkan saja, bolehkan saja. Ini awal itu dianggap awal dia yasma'a kalau itu cara berpikir orang-orang mu'asirun ya kayak Ahmad bin Isa al-Musarawi, beliau seorang dokter ahli qiraat, terus ada ya termasuk ada Yusuf Kordo, banyak lah. Di situ ada sekitar 12 beberapa. Saya ulang lagi ya. Kalau ulama-ulama konvensional dulu, ulama-ulama dulu cara berpikir kan gini. Kalau ada orang kafir yang mau tinggal di negara Islam, asal motivasinya belajar Islam, itu boleh. Berarti hatta dianggap illatul hukmi. Ya, hatta dianggap. Jadi kalau terjemah, jika ada salah satu dari orang kafir ingin belajar Islam, hatta yasma'a kalamahu, itu harus kamu jamin keamanannya. Ya, semua abdi dua mana. Nah. Tapi cara pikirannya orang sekarang enggak. Hatta itu hoya. Hoya itu artinya orang kafir siapa saja yang kenal kita atas nama apa saja. Saya ulang lagi ya. Orang kafir siapa saja yang kenal kita atas nama apa saja. Misalnya Anda kerja di Boeing atau di Airbus apa saja. Itu enggak apa-apa. Tapi kamu sebagai muslim punya target. Inti awal kenal kamu adalah awal dia yasma'a kalamahu. Jadi awal motivasi pertemanan apa saja, sistem sosial apa saja sementing semuanya itu demi yasma'a kalamahu. Sehingga ketika saya ditanya, seorang profesor pernah tanya saya, Pak, kalau suatu saat Indonesia modern, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana? Misalnya di Amerika, di Kanada ada McGill, sekolah perbandingan agama. Saya pernah bilang, kalau sudah ditakdir ya nggak apa-apa, asal yang dibandingkan agamanya, jangan orangnya. Kalau orangnya ya lonte Indonesia ya muslim, copetnya ya muslim, koruptornya ya muslim, penjahatnya ya muslim. Yang miskin juga muslim, kalau orangnya. Tapi kalau Islamnya kan tetap mengharamkan zina, mengharamkan maling, mengharamkan prostitusi. Jadi kalau yang dibandingkan Islamnya monggo asal jangan orangnya. Ya coba anak nuruti orangnya kadang kiai masuk proposal. Karena per kepala dihitung terus ya dihitung lah kalau pas ada survei nilai santrinya orang itu ya kalau orangnya ya kasus lah. Ya banyak yang ngaji ke dari ya banyak. Gue nilai mobil itu orang pantas, tapi alasannya juga ngaji kan pantas. Dia kok ngaji apa modus sebenarnya. Orangnya lagi. Kita ulang lagi. Nah saya itu tertarik sama pikiran itu. Saya berkali-kali istikharah sama Allah. Menurut saya, kita harus berani. Iya Allah harus janji bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fa yadmaghu fa idza huwa zahir. Konsep Tuhan Kristiani misalnya, Tuhan itu tiga, atau konsep Tuhan komunis misalnya. Konsep ideologi ya, bukan Tuhan, konsep ideologi komunis bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Itu kan nggak kelasnya lah kira-kira nanti didebatkan kayak apa, pakai objektivitas kayak apa, pakai nalar ilmiah kayak apa, itu nggak kelasnya dibanding konsep bahwa alam ini dimulai dari wajibil wujud. Misalnya konsep Tuhan tiga, mesti pertanyaannya lalu tiga itu yang pertama siapa? Ya pertama semua, itu kan ya aneh barang kalau pertama semua. Pasti ada yang superior, ada yang apa? Superior. Dan itu kita pasti sepakat ya, yang superior saja yang Tuhan.
Atau teori ateisme bahwa alam ini dimulai dari ketiadaan. Itu saya pernah baca di kitab apa itu karangannya Al-Qastolani, Irsad Besari. Beliau menganalisis ini. Mungkin Anda nggak pernah terpikirkan, jadi bakat ulama. Orang bakat ulama mesti atau terlintas. Irsad Besari kan termasuk orang modern karena dia tahun 900-an. Dia era Imam Suyuti yang arang Syiabuddin Al-Qastolani itu era Imam Suyuti. Itu rival ulama daerah itu memang terbanyak. Ulama daerah Imam Suyuti itu banyak. Ada yang Imam Suyuti dia PD-nya bukan main dengan khas white fakenya. Ada Imam Saroni PD sekali bahwa dia wali akhwal, yang satu Imam Kustan. Jadi era itu memang era ulama PD. Setiap karangannya bilang tidak ada ulama yang ngarang kayak saya. Itu zaman itu memang zaman PD. Tapi wajib tawadhu misalnya. Singkat cerita Qastolani ngamati gini. Dan menurut saya itu benar. Kenapa Quran tidak pernah menjaga rivalitas dengan ateisme? Quran selalu menjaga rivalitas dengan Yahudi dan Nasrani. Kalau adu polemik yang lawan Yahudi dan Nasrani, mengkritik teori tentang Isa, mengkritik teori tentang penalaran Musa. Tentu bukan nabinya yang dikritik, tapi orang memahami tentang Musa atau tentang apa? Isa. Itu kata Syiabuddin Al-Qastolani yang ngamati gini. Dan kita harus dengar teori. Kata beliau, karena Quran tidak pernah menganggap ateisme itu manusia, sudah untuk level plus. Gobloknya itu pada titik yang nggak pantas di manusia. Sehingga itu tidak masuk ring khilaf, ring rivalitas. Karena aturan rivalitas adalah imbang, apa? Imbang. Itu aturan rivalitas. Makanya kita bangga Indonesia itu tidak pernah kalah sama Brazil. Inggris pernah bal-balan kalah sama Brazil. Tapi Indonesia tidak pernah kalah karena tidak pernah rivalitas. Karena nggak pernah didu gitu. Kenapa nggak pernah didu? Karena tidak pernah rivalitas, kan nggak imbang. Jadi kan nggak mungkin misalnya Rektor Al-Azhar terus dibanding kan nggak mungkin kan nggak rival. Nah, kenapa ada rival? Karena akalnya orang seluruh dunia pasti sepakat yang namanya barang maujud itu diciptakan oleh super maujud yang oleh kita disebut wajibin wujud. Lain ini enggak, alam raya yang wujud disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Hasil barang rawono itu layu asiru saya. Ini kan berarti jadi pepatah. Al adamu yakhluqu maujudan. Ono barang rawono iso nyiptakno barang sing itu kan gedeng banget. Sehingga Islam tidak perlu repot-repot menjaga rivalitas dengan ateis atau nihilisme. Karena ini cara wong waras wis yo koyo wis kan lucu kan wong waras kok debat, Pak. Kira tahu mikir. Sehingga yang jadi rivalnya Quran adalah yang jenis wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna. Debatnya Islam adalah sama orang-orang ketika ditanya man khalaqas samawati wal arda yang masih jawab la yaquluna. Meskipun nanti mereka menambahkan. Misalnya yang Kristen kan nambah Isa dan Roh Kudus, misalnya nanti yang Musyrik Mekah nambahkan Lata, Uzza, Hubal dan sebagainya. Tapi tetap menjawab layak boleh. Nah, kenapa ateisme tidak masuk rivalitas dalam Islam? Karena tadi usulnya di akal itu terlalu. Dalam aturan rivalitas perdebatan itu kan tentu butuh apa? Level. Nah, terus pertanyaan saya lagi. Kalau memang Islam itu sudah kita yakini hak dan ciri hak adalah berdiri sendiri, maka Anda tidak usah khawatir kalau misalnya Quran dikaji di Kristologi di Vatikan atau Quran dikaji di ilmu perbandingan agama di Meksiko, kamu tidak usah khawatir. Pasti barang hak itu akan mengalahkan barang apa? Karena naqtifu bil haqqi 'alal batil fayadmaru faidahu. Ya itu tadi misalnya diuji secara objektif. Konsep Tuhan ada sama tidak ada. Tentu kita menyebut Tuhan tidak harus Tuhan dulu, karena itu nanti keruwetan orang akal. Sebut saja musabbih. Makanya kata ulama-ulama mantek, dan ini biasanya santri khusyuk itu tidak paham, makanya santri khusyuk memang pro. Kalau Sayyidina Ali diboyong. Kata Sayyidina Ali gitu, saya jadi khalifah itu yang jadi PR saya hanya orang dua. Alimun mutahaddits, wong alim sing fasik, ambek jahilun mutahaddits, goblok tapi khusyuk. Itu zaman Sayyidina Ali itu problem. Menisan ra khusyuk, ini khusyuk. Ora dindel iku khusyuk, dindel gobloke ra karuan. Itu memang mulai dulu masalah. Jadi sa'ir fasadur kabirun alimun mutahaddits itu tapi wa akbaru minhu jahilun mutahaddits. Akhirnya dindel wong ini nikah wae. Dindel nak fatwa hukum. Melenceng. Mau wae kan tak melenceng. Sambung ya orang. Nah, saya ulang lagi. Kalau cara ilmu mantek kan gini, sebetulnya kita tidak mendesak untuk mengatakan Allah. Allah itu Islam. Allah itu menurut Islam. Kalau akal itu hanya tahu alam raya ini kadung wujud. Ya kalau kadung wujud penyebabnya harus wajibin wujud. Jadi kalau ilmu mantek itu tidak mendesak menyebut Allah. Nanti setelah Islam menyebut wajibin wujud itu bernama Allah. Tapi logikanya pakai akal dulu. Saya ulang lagi ya. Alam ini kan kadung wujud. Nah kalau alam ini kadung wujud, penyebab wujudnya alam harus wajibin wujud. Artinya wujud yang super. Nah wujud yang super karena sebagai penyebab dia harus berstatus awal. Paham ya? Kan nggak mungkin penyebab berstatus kebelakangan. Paham ya? Awal ini dibahasakan oleh ulama qadim atau kita. Kalau bahasa Quran apa? Nah yang wajibin wujud yang awal ini oleh Islam itu dinamai Allah. Jadi Allah itu penamaan setelah agama.
Tapi akal tetap menemukan itu wajibin wujud. Dong ya, ya dong alhamdulillah. Ya cerdas itu lumayan. Nah, saya berkali-kali guys, kemarin saya ngajar di kajian Jumat kemarin, saya juga menerangkan ini. Apalagi memang saya ngajar usul fikih, saya ngajar di studi yang menerangkan ini. Supaya orang itu terlatih dengan ilmu mantek. Sebetulnya awal-awal Quran turun itu gak nyebut Allah. Disebut logika mantek, karena itu yang semua orang punya, yaitu akal waras itu semua orang punya. Pertama Allah menyebut di surat Iqra. Nyebutnya apa? Iqra bismi rabbika. Rabbika itu siapa? Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Terus surat kedua Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka. Allah tidak menyebut Allah fakabir, tapi wa rabbaka fakabir. Di surat Baqarah pertama Allah menyebut dirinya ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum. Jadi intinya kalau dimantekkan ya kamu harus menyebut zat yang wajibil wujud. Wajibil wujud itu siapa? Yang menciptakan alam ini. Alladzi khalaqakum. Nah, tapi kalau kamu langsung Allah kan man huwa kan. Allah itu siapa? Nanti kamu ya balik lagi Allah itu sing khalaqakum, sing khalaqas samawati, aslul maujudah. Dong ya. Tapi kan nggak tahu tuh ngaji tafsir dengan cara seperti itu karena tadi seperti ini khatam barokah. Kulo nganti isin, bolak balik. Kulo agar akhir sana disuani berbagai pondok besar di Indonesia. Suane tapi napa kok ini syukuran batu khatam mata. Apa tanya gue sowan atau orang tanya gue lo tidak termasuk orang yang apa ya yang percaya barokahnya khatam. Orang barokah yang paham. Maksudnya ya nak lana iso paham wis khatam lah. Karena tadi saya pernah cerita di sini dan itu banyak, cuma saya ambil contoh satu. Jubair bin Mut'im bin Adi juga banyak lah. Cuma saya beri contoh satu. Mut'im bin Adi itu pemikir berat. Gak ada orang kalau orang Arab bilang itu dahiyatul Arab. Dahiyah itu orang yang cerdasnya lewati batas. Itu orang Arab bilang dahiyatul Arab. Orang Arab yang bahasa Arabnya lucu. Bahasa Arabnya aneh. Nah, kalau kita tidak terbiasa Pak. Makanya harus baca Quran sebanyak-banyaknya, baca hadis. Nanti kamu akan diterbir bakat. Tidak bakat dukun ya. Ya Quran nasibnya kan situ. Kalau singkat bakat alim mesti waqiah, mari rezeki. Surat Torat, mari wong tetap mati. Jadi nasibnya Quran di depan orang-orang tidak alim itu sudah kayak jimat. Kalau orang mati-mati wacak no. Lala ya mati tenang. Dia kok orang mikir dia tuh khawatir tidak dalam. Sengaja enggak. Iya, kalau bisa saja itu dalam status oke dia khawatir. Pembunuh. Wah itu kan. Iya warisnya masuk. Contoh warisan juga. Saya ulang lagi ya. Ketika dia mau bernegosiasi tentang Asra Badr, masyhur itu riwayat ini. Bernegosiasi tentang Asra Badr. Nginap ya. Karena Mekah Madinah memang pas nginap itu adalah Nabi baca surat Fatur wa kitabim mastur sampai terus itu. Am khuliqu min ghairi syai'in am dumul khaliqun am khalaqas samawati wal ardi. Kalau kalian merasa Allah itu tidak Tuhan, nggak apa-apa kata Allah. Tapi kamu harus punya rumus bahwa alam raya ini diciptakan tanpa sebab. Amkuliku min ghairi syai'in. Nggak apa-apa alam raya ini Tuhannya nggak Allah nggak apa-apa. Tapi kamu harus punya rumus bahwa alam ini dimulai tanpa sebab. Gimana ayo goblok bareng dari alam ini tanpa sebab. Atau ya tetap butuh sebab dan sebabnya itu kamu. Amhumul khaliqun. Ya sudah kamu saja menciptakan langit bumi. Am khalaqus samawati wal ardi. Atau ya mereka Tuhan kamu yang menciptakan langit dan bumi. Kamu pun tidak mau bala yuqinun. Kamu pun tidak pernah yakin. Itu Mut'im bin Adi secara tidak sadar di situ dia langsung Nabi masih imam itu marah ya Muhammad matarab tali akli nasihat akalku bentar Muhammad karena Quran itu fair artinya kata Allah nggak apa-apa saya ada Tuhan tapi tunjukkan Tuhan lain yang menciptakan langit atau kita goblok bareng bahwa alam ini tanpa sebab dari Mut'im bin Adi entah akalku Islam hemat Islam tapi masalahnya ayat-ayat seperti itu tidak terkenal gara-gara salah mubalek. Ayat-ayat seperti itu tidak terkenal karena tadi mubalek kalau mati sudah puluh nafsin. Kalau orang kawin suami ayat ini. Aku cilik nganti tua. Itu yo mau tolong ayat. Ambil orang mati puluh nafsin. Wong kawin wamin ayat ini. Apa nak cerita? Wong kaji yo. Walillahi ala nasi itu. Wes enggak ada kemajuan. Wong sangune bodoh tadi kan terus. Nah sehingga kecerdasan Quran seperti itu nyaris kita tidak dengar. Kalau ada orang alim yang ngajar itu pasti kamu tidak dengar. Padahal Quran itu paling fair kalau berdebat itu fair. Coba di awal juz 26 kalau nggak salah. Awal juz berapa? Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Apa itu fair? Tunjukkan yang kamu sembah itu siapa. Kata Allah nggak apa-apa. Yang kamu sembah siapa? Tunjukkan ara'aytum ma tad'una min dunillah. Siapa sih yang kamu sembah? Tunjukkan ke saya kata Allah. Aruni ma dakhalahu minal ardi am lahum syirkun. Tunjukkan prestasinya apa? Apa ikut bikin langit dan bumi? Atau misalnya orang gawe urun urun kata Allah. Amlahum syirkun. Terus urun semen sitok. Enggak usah gawe urun urun. Yang tak latine wong kafir.
Coba mereka misalnya mensejarahkan Yesus lahirnya di bumi. Lah kok enak lahirnya di bumi kok cucu mengerani bumi yang dhisik bumi nih. Lah cara aku di bumi kok enak tuh aku deh mengerani. Itu kayak apa vernya Quran? Tapi lagi ayat kayak ini tidak populer. Sopo sing hafal ayat ini? Hafid yo Gus Mahanto. Yang enggak hafid enggak hafal coba. Padahal ayat itu jelas. Kul itu mata da'una min dunillah. Aruni. Aru itu tunjukkan ke saya kata Allah. Mada khalaqum minal ardi am lahum syirkun bisa. Terus kalau mereka mengklaim punya kitab samawi, punya kitab yang sakral samawi, kata Allah itu nih kitabin minta ada. Gak apa-apa, kamu tunjukkan apa ada kitab yang seorisinil Quran. Kalau kamu Quran tidak percaya, asaratum min ilmin atau bukti ilmiah bahwa alam raya ini tanpa sebab. Wah itu kan gak mungkin. Makanya kata Mu'min bin Adi, sudah Muhammad matarok tali aku ikhlas ya, sudah akalku sudah Islam. Jadi dulu itu orang itu bisa Islam karena baca Quran, sekarang nggak bisa. Mubalaknya ya foto visual apa, copy paste foto visual. Itu sudah ada rezeki itu diulang-ulang. Coba kamu ada orang kafir mesti dari list. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum tak usah ngira apalah sampeyan. Tora aku kiai ini malah dari atolaku marotan. Kurang ajar. Ya sing yo kawin potensine loro. Nek ora terus yo mulai tora aku kiai ini ben jelas kok. Di pangamen dilemno baca ben aku mawat datang. Orang itu udah pegatan. Sawan ya sunisan diomongno ae. Jadi Quran itu kan fair. Memang orang kawin kan potensinya dua. Apa? Atau laku fa'im sakum bima'ruf atau tasawasir bisa. Dong potensinya kawin loro. Nah terus ya terus sing ape. Algasan ya pegatan sing ape. Dan itu menurut saya matematik. Jadi potensinya itu tok. Tak usah di subyo-subyo ya sudah seperti itu. Tapi kan rapayu gitu. Aku belak-balik di sawan iki yang badhe kawin tak kandhani ngono. Terus piye nek kawin iki dengan aku supaya mawat aku mau. Yo ora kawin ku nek ora pegatan yo terus biasa. Lampun nanti 10 tahun ora pegatan ya berarti mlebu jenis wajah ala benakum. Lah anak ternyata kok pegatan ya berarti mlebu falat tadaruha kal muallaq. Ibarat jelas harus jelas di akhir yo itu falat tadaruha kal muallaq. Versi. Korek. Saya itu sering nangisi Quran di situ. Sekarang itu orang itu kelirunya nafsirkan Quran itu. Dia ada punya background. Kalau punya background itu perlafaz itu punya kualitas A. Misalnya tadi ya, saya kayak tadi misalnya per 1000 orang itu kan yang masuk surga 1. Berarti kan 1 banding 999. Terus kira rasa miris susah. Biasa lah. Rasa miris biasa. Nah, itu hadis sahih orang hadis sahabat itu hadis. Tapi untungnya kan ada sahabat tanya, lalu berarti kita sedikit sekali ya Rasulullah yang masuk surga. Kata Nabi, Pain ala kami Ya'juj wa Ma'juj. Ternyata yang dihitung itu orang santri Jalalain, tapi Ya'juj Ma'juj pokoknya makhluk yang jumlahnya miliaran dulu ya. Gitu. Sehingga potensi kita persennya terus tingkat. Ternyata kita mau dibandingkan Ya'juj Ma'juj. Kan nggak mungkin dibandingkan sampai Qadir Jilani bandingannya jadi kompetitor kita ringan lah. Nah, singkat cerita itu pernah ketika seseorang masuk surga kata Rasulullah kan, kamu ini surga kamu kata Allah. Misalnya 1 kilo persegi. Karena yang punya tempat ini gak jadi masuk surga, berarti 999 itu ya milik kamu. Beda dengan neraka. Jadi sebenarnya Allah bikin manusia itu asumsinya semuanya itu masuk surga. Tapi alamat asli manusia itu kan surga. Karena Nabi Adam sebenarnya makanya masuk surga harusnya lebih gampang karena alamatnya itu jelas. Sudah gitu saking baiknya Allah itu kunci surga itu kita dikasih bocorannya. Miftahul Jannah itu. Orang yang dekat Allah pasti baca hadis Quran. Bisa baca hadis Quran. Si apinya pengiran. Umumnya kunci itu kan disembunyikan. Ini kuncinya dikasih tahu. Miftahul Jannah. Sementara kunci neraka kita tidak tahu. Harusnya ada yang masuk dong. Kita kan tidak tahu kunci. Oh kenapa kuncinya kok bunyi? Lu kira tahu orang saling para pengiran. Lu malah tak latih kita di malam. Lu kenapa kuncinya kok aneh. Harusnya kita masuk surga itu lebih gampang karena sudah dikasih kuncinya. Terus kalau kunci manual cek password pokoknya tetap kuncinya. Sudahlah kunci terserah kamu. Kamu asumsikan cek kunci produk kunci password pokoknya tetap terserah. Cek GSS pokoknya tetap Miftahul Jannah itu kita tahu lah. Sementara kita tidak pernah tahu. Miftahul Nar itu tidak tahu. Kuncinya neraka itu kita tidak pernah. Aku mereka kon di tapi cari kacaku. Oh prosedur orang pintu deh. Langsung transparan. Ya perkara. Bahasanya jurang. Kalau tak kunci langsung jurang.
Nah, saya ulang lagi ya. Terus berarti kan surga itu asumsinya itu semua manusia itu masuk surga. Kemudian yang nggak jadi masuk itu nanti dikasihkan yang masuk. Berarti kan satu orang misalnya dapat 1 kilo misalnya menjadi 9 derajat 1000 kilo persegi. Kalau neraka kebalikannya, guys. Sehingga neraka itu sempit sekali. Nah, karena sempit sekali ini, neraka itu tiap ditanya Tuhan, halim talati wa taqulu halim masih. Karena asumsinya wong ditetel ae. Mane mungkin rokok loro tenan. Wong kecet-kecet ya iso. Padahal nak wong loro kecet-kecet itu ora untuk puas. Itu wis loro. Kecet-kecet ya iso. Nah, sebut wa idza ulqu minha maka nadzikon ta'unalika muqarronina ta'unalika. Mergo makanan dzikon. Kenapa makanan dzikon? Karena tadi neraka itu sebetulnya didesain itu sempit. Karena ini tidak habitat manusia. Tapi menjadi tetap yang banyak masuk karena tadi dari neraka gak apa-apa masuk neraka, wong entel-entelan aja. Nah, surga ini masalahnya surga itu karena standarnya fix. Angger sing wis masuk standar fix, wis cukup muni cebok. Lah iku masalah. Mergo standar fix. Dadi sawe wae iki mlebu terus jare swarga mun Gusti. Mergo asumsinya itu waktu ora dosa. Ya malah ada masalah. Sementara neraka oke. Muni terus hawa takul halmim. Tapi kamu tenang saja, tak kayak resep. Neraka ketika amen muni halmim masih ternyata Allah itu tidak terima karena Allah tetap Rahman, tidak terima. Sampai masyhur di hadits qudsi. Wa tadul jabbar qadamahu alan nar hatta taqula qit. Terus apa mana nih masuk hadis mutasabih. Akhirnya Allah gak terima neraka dipenjara. Muni kurang wis. Enggak ya neraka cek. Muni kurang. Ya mana qulu di jahannam halin talati wa taqulu. Ternyata sama Allah itu disenai. Kurang-kurangnya. Nah, ini penting, ini peringatan. Jadi sebetulnya Allah itu baik. Ya cara tadi. Wong swarga itu dibudono kuncinya. Udah gitu gampang lagi. Masuk swarga itu gampang. Karena tadi itu alamat kita. Nah, makanya setan itu kalau ada orang sujud itu nangis. Kata setan, umat Muhammad itu. Aman dulu nanti. Kemarin saya pas di Jogja pas ngaji Nasuhul Ibad begitu. Ada 4 hal yang diajarkan Nabi Adam itu nangis. Saya tidak umatnya Muhammad kata Nabi Adam. Iku maksiatku nih swarga itu diusir ke swarga. Umat Muhammad maksiat tidak bari swarga. Nah tobat tetap mlebu swarga. Aku maksiat ngono tok wae tobatku kudu 40 tahun mutar-mutar ning Arafah. Kudu ning tanah haram. Umat Muhammad tobat ning Bojonegoro ya sah. Ning NTT ya sah, ning Papua ya kok penake. Sampai enggak ada nabi kecuali merindukan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tadi. Oke, agak tuh mikir, wah ulama udah tuh mikir. Lalu kok iso wong tobat kok cukup ning Tuban, misalnya Tuban kan terkenal di kota tua, saya kira dari kota wali. Iku ya wis cukup. Tobaté nabi-nabi dhisik iku diceblokno ning India, terlantar koyo ngono nganti akhire ning Arafah. Awak diceblokno ning Jeddah, lan dari Jeddah Mbah Wito. Ketemu ning Arafah. Saking suwe niku nganti kenalan meneh. Dengan sinten aku Adam. Lah jenengan sinten kula Hawa dan Arafah. Arafah, aku Adam mbek Hawa kenalan meneh. Ya ning tuku cinta iku jadi. Cari wong-wong lho. Ketemu ning Jabal Rahmah terus pertemuan iku terus di alamat opo ki Mas Deru. Tuku cinta. Mulane sing bojone elek nek kadung ditulis nang selawase. Ora ditulis elek tulis ning kono. Ora gantine. Umat Nabi maksiat ning di daerah Nabi Adam niku. Tobat itu dong. Sama syarat harus enak. Terus ini sing cerita ketiga, tapi coba lakoni. Iki dawuh Nabi Adam. Aku itu bisa stabilan apa-apa. Gara-gara maksiat itu juga dibagi. Umat Muhammad, akeh maksiat udun atau betul pambenan. Pasti nek kowe iku saya iso pambenan. Jadi Nabi Adam di antara iri iki khotbah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ke Quran. Orang itu tahu kualitasnya Quran. Itu setelah seperti itu. Sehingga kita misalnya baca kuntum khairu ummatin ukhrijat. Kok ndak khairu ummatin gimana? Semua bumi digelar untuk sujud kita. Wong Nasrani ibadah itu harus di gereja, harus tempat ibadah. Kita enggak. Kata Nabi begitu bangganya. Enggak ada nabi kayak saya kata Nabi. Umat-umat Nabi dulu kalau ibadah harus ke tempat ibadah. Kalau saya enggak kata Nabi. Waju'ilat lanal ardu kulluha masjid. Semua bumi sah jadi masjid. Terus siapa saja adrokatu sholat fasol kata Nabi. Siapa saja menemukan sholat kapan saja di mana saja silahkan. Jika kualitas buminya Allah itu senang. Ya coba misalnya kita di bumi. Ini komplain. Cara saya jadi bumi kok di era Musa dan Isa saya komplain. Karena semua bumi pasti takut Allah, semua bumi ingin dipakai sujud. Kemudian nabi-nabi itu menentukan sujud harus di titik ini, sujud harus kayak apa misalnya bumi.
Sementara yang umat Nabi sujud di mana saja, sehingga bumi seluruh dunia itu kebagian sujud. Oh, dak kira umat itu kayak apa? Lah tapi yang mana nih Quran apa yang aku lihat terus jadi goblok semua. Karena paham tuh? Paham. Alhamdulillah. Jadi ya oke mau kuntung khairul umatin sampai dimulai sekian fadhil itu umat Rasulullah. Tuh baca kitabnya Sayyid Muhammad Al-Khosais Al-Muhammadiyah. Nanti kan kelihatan kenapa kita khairul umat. Coba misalnya kita di bumi. Terus Nabi Musa dan Nabi Isa, tentu semua Nabi baik, tapi kan tetap di bawah Rasulullah Muhammad SAW. Terus kamu harus ibadah di sini di Kanais, kamu harus di Biak, harus di Suame. Itu kan berarti gak fair. Artinya ono sesuatu yang digo sujud terus, ono yang belas gak digo sujud. Dari kemana ono bumi yang digo ngising tok, wae sholat melayu, ngaleh. Oh itu kan juga tersinggung. Bandingkan umat Nabi, semuanya kayak apa bumi-bumi di era umat Rasulullah SAW. Pojok aku wae ono masjid. Engkau lu ngomong perjalanan, pemain juga sholat. Apa saja dipakai sholat. Makanya Nabi begitu bangga. Wajib ilat lanal ardu kulluha masjid. Mulanya baca sholat gitu bento fanatik sholat di masjid itu masjid. Jadi sholat di masjid itu jamaah kok fanatik teman-teman. Sakit bumi ini itu orang-orang jadi wali kok. Alasan bumi paling afdal itu masjid. Ngaji murah kata umat Nabi itu wajib ilat lanal ardu kulluha masjid. Kalau wong soleh orang ngaji itu masalah banyak. Wanda nih modelnya rapangan terus ngurau gue khusus di bang aku. Oleh ada nih sih. Tapi itu ditobat no, ben roh hasil umat Rasulullah SAW. Makanya luar biasa kita jadi umatnya Nabi. Kalau bayang bisa bumi, tanah, air itu kan ya kita yang mereka juga kita. Saya kowe iso mikir, kowe digawe kok lemah. Jadi ya bumi itu kita juga bumi. Makanya kalau kita kembali ke tanah terus hidup lagi ya mudah sekali. Materi kita memang dari tanah. Jika ukuran orang soleh dan tidak itu ya banyak sujudnya dan tidak. Makanya ukuran kematian yang baik adalah kematian yang ditangisi langit dan bumi. Karena misalnya ada orang sering sujud, sering ngaji, sering soleh kok mati itu bumi nangis karena kurangan stok orang sujud. Iya betul begitu. Makanya ketika ada orang dolim mati, orang fasik mati, itu ukurannya Quran di juz surat Tuhan kalau nggak salah di juz 25. Itu ukurannya fama bakat alaihi musama wal ardu wa makanu. Jadi ukurannya fama bakat mau orang nangis. Alaihi mengatasi wong dolim itu apa sama wal. Jadi ukuran orang baik adalah orang yang matinya ditangisi langit bumi. Ukuran orang fasik ya yang nggak ditangisi. Dan itu hakiki, kata ulama hakikat makna itu hakiki, bukan majazi, bukan kinayah karena bumi ya duwe Rasulullah. Coba kamu bisa mikir alasannya apa? Karena kersane pangeran. Kalau materinya kan sama dengan makanya bumi itu bisa dialog dengan pangeran. Ikhtiya tau'an au karha qala ta'alaina wa. Ketika bumi ditanya, "Kowe saiki langit bumi tak gawe?" Kowe tak kei pikiran, tak kei nalar. Kowe nurut aku tau'an maksudnya secara apa? Sukarela au karha. Dari langit bumi ya, bantah jenengan sekarang ra iso sampai ataina nurut. Nah kalau bumi 100 Athena toin kemudian dipakai tempat maksiat, tempat apa? Kayak apa ngeluhnya bumi? Makanya wajar kalau mereka berdoa ya Allah, kalau gue maksiat terus kali-kali kalau di khosfu mawon saya dihilangkan. Banyak yang mustajab juga, hanya ada likuifaksi, ada khosfu karena mereka tersiksa betul. Oh tersiksa, kemudian di pangeran kemudian dipakai mak. Kayak apa terus? Dulu ada bumi sering nangis, kok iso sakit kan? Masalahnya saya itu warga umrah waras itu repot. Jadi tadi ayat-ayat seperti fama bakat alimu sama iya gak diperkenalkan, gak sepopuler wamin ayati. Kalau nafsu dari kotul, karena itu sing rezeki ini. Kalau semarang ini tobat ya. Dan punya stadius ben. Dari Quran itu serai gus. Karena apa ya gak fair menurut saya. Makanya nanti Quran itu ngeluhnya sama ya qaumi innakum apa ya rabbi innakum takhudhu hadzal Quran majul. Quran itu keluaran yang pangeran Gusti, saya nasib saya sudah ditinggalkan. Baiklah korot ayat akadabi ini ya, korot ayat akadabi fanta tabjuru ayatin umur. Kalau kamu hanya milih 1-2 ayat, artinya kan meninggalkan sekian ayat. Saya itu baca tarikh Islamnya orang kafir. Itu nggak ada yang ayat populer di Mubalagh Indonesia. Tadi Mutim bin Adi itu Islam ya karena ayat di surat Tur itu populer nggak di Mubalagh. Amukulikum min ghairi syai'in amumul khaliqun. Populer nggak? Belas kan? Tapi ayat-ayat sing ya sebenarnya kan jadi semari itu soto jadi tinggal balik ke dosa ya tapi narasi kritik tambah dosa karena harus ngiling no naraku sopo semuanya nah ini kan kontrol ya kan gak fair ya kita sudah dibayar dihormati disebut sohibul fadilah itu kan gelar yang gak mudah boyo imbang sampai gelarnya coba wabil khusus pinggirnya bukan alim-alam balik wabil khusus padahal MC-nya enggak wabil khusus
khusus nabi. Khawas nabi. Wali khawas, nabi khawasul. Sampe ning Indonesia cukup mubalek. Kok wis pura kok. Utawa sing ngomong ngono iku ya ora ora definisi dadi ora masalah. Sajane masalah cara ahli ilmu. Kok sepuro pengiran, semoga awamin insyaallah. Oke jelas ya, kalau suwun jadi nak kepen ngalim ya makna Quran itu makna mufrad. Saya tuh punya tulisan tangan. Mungkin kalau orang lain nganggap aku itu wong aneh, tapi cara pangeran kula ora wong aneh. Ada tokoh terkenal nasional, terkenal Syiah. Dan saya tidak percaya kalau dia Syiah karena saya kenal dan saya tahu perilaku. Itu ketika pidato, ketika bilang wa ala alihi wa sahbihi ajma itu sampai tak tulis tak tanggali. Karena ini ciri bedanya kita dengan Syiah. Syiah itu nukrimu sahabah wa nuhinu sahabiyan akhir. Ciri khas Syiah itu apa? Hormat Ali berlebihan tapi mengkritik Abu Bakar. Mentakjimkan Ali berlebihan tapi melaknati Abu Bakar. Sebab itu ciri khas ahli sunnah adalah ngomong wasahbihi ajma'in. Dengan kamu memahami filosofi ajma'in itu sehingga kualitas ajma'in itu bukan copy paste, memang benar-benar tafrik. Ini simbol bahwa kita beda dengan Syiah. Nukrimu jami'as sahabat. Ayang kana dalika sahabat. Wa nukrimu Abu Bakar, wa nukrimu Umar, wa nukrimu Utsman, wa nukrimu Ali, wa nukrimu jami'as sahabi Rasulullah ajma'in. Men gue tafrikan benar. Meskipun kata-katanya mau ajma'in, tapi ini satu filosofi yang luar biasa. Nah, bandingkan itu Quran, ketika Quran mensandikan satu ayat atau satu kalimat itu luar biasa. Karena itu dimulai dari filosofi yang panjang kayak tadi misalnya kenapa neraka disebut makanan dhayyikon. Kenapa disebut makanan dhayyikon? Karena tadi desain manusia itu diciptakan untuk masuk surga. Sehingga surga itu yang disiapkan dengan asumsi seluruh manusia. Sehingga setiap satu manusia masuk surga kata Allah, ini surga yang kosong-kosong ini milik kamu karena jatahnya orangnya tidak masuk. Jadi kuen akhirnya. Neraka didesain sempit, penghuni deh. Sehingga ketika kamu dengan paham seperti itu, roh desainnya neraka, roh desainnya terus semua ayat makanan, kayak apa susahnya? Wes tersiksa di tempat yang lah tersiksa di tempat adoh iso pelayon. Jadi malaikat berdaki kue dengan ya kan lumayan bedak-bedakan saya. Ini enggak ya? Bila yo misalnya nakal-nakalan kan ya lumayan aku. Wes disiksa ijek ning makanan. Jadi cara bunga-bunga. Itu satu-satunya cara pelayan Israel. Akhirnya ta'au nalika subur. Itu artinya kalau kamu memahami neraka kemudian bacanya itu kan sama kayak tadi kamu baca kuntum khairum umatin ukhrijat linnas. Kayak apa kita? Spesialnya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ning swarga, maksiat sithik diusir. Kita maksiat ning bumi, tobat dilebono. Wah, gak kondang. Oh, kondang pol. Keren enggak? Oh, keren. Layak untuk gelar apa? Khair. Kuntum khairum. Kabeh umat itu apik nek ditugoni Nabi. Umat Nabi itu gori mudin wis apik. Itu gori mubalek wis iso. Apik. Ora kodang. Umat dhisik udah dadani butuh Nabi. Umat Nabi mudin kiai. Dan sertifikat corak kok. Ulama itu gelar ulama warasatul anbiya. Untuk duit barang ae. Wah. Ayo wis iso nujono wong ning swarga cek kiai entuk. Mulya. Saya berfadilah itu. Fadilah wal karomah wal masalah. Ya sing masalah sing ora ya ora wong akeh. Kulo sing tak kritik ya oknum ora. Ora kabeh tak kritik. Oknum. Kulo terusno. May yusraf anhu yauma idzin faqat rahimah. Padzalikal fawz. Faqat rahimah monggo teman-teman lagi sapa apa ing taala ai aro dadi sing rasane sapa Allah mariman al-khairah. Padahal kalau temu kono-kono tenang, itu al-fawz itu bejo sing tenan, sing jelas. Saya nak kowe ketelu bejo ning donya iku rong final, bejo tenan ya sakwise nyata-nyata mlebu swarga. Ya kayak gini tuh, bejo tenan ku apa? Ya nek mlebu swarga, nek ning donya kan bejo ora mesti terus. Paham jabat ora mesti terus, bejo ora mesti terus, sampai nek ning swarga mesti terus. Lah sing terus iku kualitasé ae jenenge wadalikal fawzul mubin. Ain aja dadi selamat al-ghairat kang. Wa yam saskalamun gepok kae sira sapa apa ngenekno. Wa yang sas lamun ngenekno kang sira sapa apa hiburan lan siji masalah. Balae iki bala. Kamarudin gajine loro wa fakir dan fakir. Kala kasifa mongko ora ono sing bisa buka ilmu mujud erofiat sing ilang ilmu mujud lalu mari aduri sapa ilang kecuali apa. Kowe entuk musibah apa wae sing iso ngilangi namung. Pokoke dilatih kudu yakin. Wa yang sas kalamun gepokno sapa wae kang sira khairin kelawan barang apik utawa kaapian. Kasih khaten kau jenis sehat wal ginan lan sugih. Matane ginan. Jadi nak boleh ini sempahil nak ginan master kasihatin bagi sehat bagi nan suka atau kemaharjat bahwa mengotak awal aku lusian ngatas saben-saben perkara kau tidak dan singkuasa
Wa min huwa minasya masuka utawi gepokno sira utawa mekenakno sira. Masuka utawi gepokno sira utawa mekenakno sira bi kelawan ikilah wau. Duret napa? Khairin. Wala dirulan tapi sak mawon iki duret napa? Khairin wala dirulan ora iso nolak, ora puasa ala rodi ing atase nolak al khairi angka sing sira sapa wiru liyane. Bahwa te awal al khairi iku tak sing iso memaksakan berdaen. Ail qadiru tegese dat sing kuwasa. Ala dikang layak jisuwise. Tolai jisuwise kang ora ngatos ngopo peseun apa perkara. Terus Allah menawi musta'liyan khalidat sing ngungguli. Apa ibadi jauh di atas kaula-kaulane apa. Misale qahir ngeten nggih, kadang pancen Mu'tazilah iku ya ana goblok. Mulane ngaji Quran niku kula cara oleh milah bisa pilih, cara oleh milah, tapi kabeh takdir kula nggih iman, kersane Allah kabeh kula nggih iman. Pokoke aman tuh. Tapi cara kula oleh milah. Cara kula oleh milah niku kula ora spesifik, misale cacili SD misalnya ngapal Quran terus untuk lagi sinau untuk lagi sinau tas. Cara kula oleh milah. Karena tadi kualitas Quran itu maknanya itu ditentukan oleh sekian ilmu. Ilmu itu bisa ilmu kalam, bisa ilmu tauhid, bisa ilmu kualitasnya. Misalnya begini. Mu'tazilah itu terjebak satu logika yang mereka lihat. Sehingga dia berpikir al-insanu yakhluqu af'ala nafsi, manusia itu bisa menciptakan perilakunya sendiri. Dia mencontohkan begini. Nyatanya apa omong ya omong, apa menang ya menang. Aku bisa ngadeg ya ngadeg ben nunggu itu. Ya sudah, sandalannya Mu'tazilah gitu. Sehingga dia berpikiran manusia itu menciptakan perilakunya sendiri. Dan Mu'tazilah diikuti kelompok Qadariyah yang berpendapat lil insani qudratun. Makanya disebut apa? Qadariyah ya. Ahli sunnah yang nyontohno ya pokok pisan berdoa. Ono nyontohno ngene. Lah nyatane kira kepen tuwa yo. Tuwa. Artis ora kepen tuwa elek yo. Ora tuwa yo. Nah, akhirnya perdebatan itu sebagai perdebatan kusir. Perdebatan sing sitok gawe contoh sing ora kena dibantah. Misalnya Mu'tazilah, gawe contoh ngono kuwi ya bantah piye? Misal aku pengen angkat HP nyatane ya iso tenan, kepen banteng ya enggak jajal banding-banding. Nah, ya nyata dua ngono kan kaya manusia ya gawe pendapat sendiri. Perilakunya sendiri dan punya sifat kudro untuk menentukan pilihannya sendiri. Ali sunah nyontohno sing wong iso. Jajal kowe saiki nak iso nonton kowe jek pengen turu, nang turu langsung. Lan mutaji ali sunah bantah. Lah saiki nak wong turu kan gak dikarep. Lah kok tangi karepe sapa? Dadi padha cak melek ya. Lah iya nak wong sanentono karepe dhewe wong turu de karep to. Mboten kok tangi karepe sapa? Karep dhewe ora dikarep. Oh, kakak ISIS. Makanya sampai ada cerita sing jorok untuk pornografi. Masyhur. Ono wong ahli sunnah dia anak dirapekno Imam Syari, masyhur sama Syari itu. Wong alim alama penulis tafsir tapi madzhabnya Mu'tazilah. Buat cerita buat tenan borong produk jorok. Jika cerita berarti keloni, pokoknya bar berarti keloni. Enak Mas, enak. Nah Mas, yo ora iso. Jari sono tono akar PDW. Makanya ada kila di akhir hayatnya sama Sari itu menjadi ahli sunnah. Baru kan iso baleni. Tapi ditaruh buat tenan bohong. Tapi kita pakai. Jadi uang itu sing iso ahli sunnah itu wong ayu ora mau balik. Mas Sari itu meletene kok. Iki jadi ahli sunnah baru kayak wong ayu. Jadi paham. Jadi berjima wis bar metu manine wis entek tenagane enak Mas. Enak. Ben baleni yo jenenge enak yo ben baleni. Ayo Mas ayo nah. Wah, ora iso. Jare manusa iso nentokno. Jare mampu menciptakan karakter. Artinya gini kalau kita dengan contoh-contoh tadi maka kelihatan benar wal qahiru. Bahwa kita benar-benar makbur, benar-benar dipaksa. Kalau kowe kuwabe kan ora pengen bodoh. Tapi apa yang terjadi? Aku jarang pengen loh di muridku, oh mesti yo pilih-pilih. Tapi apa yang terjadi? Karena kita harus makbur, apa? Miskin kita pilih mau apa? Mau apa coba? Kita tidak bisa milih. Kabeh kok gak kepen di bojo wahyu neriman. Tapi apa yang terjadi? Saya mau di bojo ben bojo ganteng, duwe rezeki tetap. Pokoknya wong waras. Tapi apa yang karena kita semua maghur. Paling betah. Nah ya itu ketok kualitasnya wal qahiru. Khawatir saya gini Gus Abdul, nanti kalau Quran ini dibaca orang-orang yang hafal, mulai kecil misalnya hafal, kemudian dia ada dibekali ilmu-ilmu yang lain. Makanya kata Ibnu Umar, sebetulnya dulu kata Ibnu Umar, kenangan saya belajar Quran sama Nabi, kita diajari tauhid dulu. Makanya masyhur, kunna utinal ilma qoblal Quran. Ibnu Umar itu menangi hafid-hafid kecil. Jangan kira tabi'in itu sahabat itu menangi.
apa masif ya orang-orang ngapalkan Quran apa? Secara masif. Ya masif, era sahabat itu masif. Tapi tentu yang apalnya dari kira tapi sahabat menang. Terus Ibnu Umar semat itu. Ojo ngono, wari fikih. Kalau saya wari mabadi fikih. Kunna utinal ilma qoblal Quran. Kita dulu zaman Nabi diajari ilmu sebelumnya. Ojo kok ulang Quran sering ilmu. Tentu kalau baca nggak apa-apa, ngapalkan maksudnya. Kalau baca nggak. Resikonya tadi itu. Misalnya anak, misalnya cakili orang hafal Quran, tapi tentu baca ya, tetap baca nggak apa-apa, baca tetap baik. Misalnya dia belajar wujud ditambah mukhalafatul. Terus suatu saat dia hafal Quran. Dan di antara di Quran misalnya ada ayat yang duwoi pokok. Dia tetap terkenal, masih orang aneh tangannya Allah, tetap dia yakin mukhalafatul. Kenapa Nyon Sewu di Wahabi itu banyak yang mujassimah? Karena gerakan Nyon Sewu, gerakan Wahabi kan mulai kecil disuruh hafalkan Quran. Jarang mereka diajari apa aturan tauhid bahwa misalnya Allah itu wajib mukhalafatul. Sehingga ketika baca ayat duwoi pokok itu iya, jadinya banyak yang jasmah. Ya tentu itu oknum, tapi ini kan bisa dilacak, bisa dianalisis. Kenapa itu terjadi? Maksud paham ya? Ini bukan ya, tapi dibanding apa lo ya. Tapi ini kan cerita. Kamu boleh tidak setuju dengan pendapat saya, tapi ini cerita Ibnu Umar, jadi saya hanya menceritakan. Terus kedua, kualitasnya nanti lebih bagus. Yaitu tadi, misalnya Nabi pernah fatar wahyu, pernah terhenti wahyu itu kila 15 hari, kila 3 bulan. Jika Nabi tersiksa. Ketika Nabi tersiksa itu kata orang-orang kafir termasuk Abu Lahab, istrinya Abu Lahab, Innarok baru kot pola. Muhammad saya dibilang pangeran, sidik-sidik untuk wahyu. Saya kira untuk akhirnya wahyu waktu awal ini tidak saja. Ma wadda'a rabbuka Muhammad Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu. Sekarang anak-anak kecil di pondok-pondok kayak di Sarang, di Lirboyo, di Sidogiri, mulai kecil kan diajari Nabi dapat wahyu, tapi pernah fatroh sekian hari terus dikritik musuhnya pas dikritik turunlah ma wadda'a rabbuka. Coba misalnya terus ada anak belajar terjemah ayat itu tanpa tahu cerita itu, terus hanya ada terjemah Muhammad Tuhan tidak meninggalkan kamu dan tidak menang kamu. Takut bapak, memangnya pernah pak? Jadi kita juga harus mikirkan itu, jangan mau tren-trenan apalan sebuah lomba. Ya menurut saya itu tidak apa-apa. Kalau bilang nggak apa-apa sih nggak apa-apa. Ini kan cerita. Kalau kamu ingin tanya saya ideal, tetap utinal ilmu apa? Qoblal. Ilmu ini harus kita jaga. Karena tanpa ilmu ini nanti ngeklop-none kanel, sama? Misalnya la ilaha illallah. Ada orang dilatih la ilaha wiridan, jumlahnya ribuan. Itu udah ada gunanya. Mungkin kalau jumlahnya bagus. Tapi masalahnya Quran mensyaratkan fa'lam, kamu harus tahu di ilmu ini. Nah, terus di ilmu ini tenang. Iya, alam kadung maujud. Nak kadung maujud butuh penyebab sing super maujud. Akhirnya kita darani super maujud itu wajibil wujud. Itu jenenge Allah. Karena penyebab, maka Allah itu awal. Karena penyebab barang wujud, Allah dewe kudu wujud dan wujudnya kudu berstatus super. Akhirnya terus mau coba fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan terus pas timbang ra romono blas. Paham ya? Terus kumpul ngerti fa'lam annahu ya akhirnya betul gede ron topi wis ngono. Asline ning atine biasa wae tapi sing gede tapi ning atine enggak seluas kita yang waras maksudnya yang masih yang memahami secara stil. Lho syukur-syukur mereka yo gedirane gede atine gede. Ya gue aja terus ngenyak mesti ya muga-muga ngono. Karena dia syarat nilai itu fakta. Ngerti itu ya pokoknya kualitas ngerti. Kualitas ngerti mau kalau barang ini maujud mesti disebabkan oleh wujud yang super. Wujud super ini kita sebut wajibil. Nah itu termasuk inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil terus lah ayatin tak terus. Tapi kalau misalnya enggak diajari itu, kemudian dia hafal fa'lam annahu. Kan ya mau ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain. Lalu kualitas tadi. Ini kan sama-sama kita mencintai Islam. Enggak apa-apa menurut saya. Yang pakai bendera juga enggak apa-apa. Dia orang syiar Islam. Jika gambarnya misalnya wong pang kan malah ya sudah itu enggak apa-apa. Oke, ditanda. Tapi masalahnya iman itu oleh Allah diredaksikan sibgha taqwa. Wa man ahsanu min Allah. Sibgha itu kan sesuatu yang menyatu dengan fisik kita. Menyatu dengan hati kita. Bahkan saya bayangkan, adegan saya mau meninggal, kemudian misalnya ada malaikat bilang, kamu nanti masuk neraka. Saya mesti jawab, hubungannya apa? Memangnya kalau saya masuk neraka terus pengiran tidak Allah? Itu tak bantah, tak jamin tak bantah. Karena ini kan ilmu hakikat, kan tidak ada urusannya dengan surga dan neraka. Kamu masuk neraka ya pengiran tetap Allah, yang busuk ya pengiran tetap Allah. Karena ini kenyataan sing layat abdal wa layat al-ghayyar. Ini kan kenyataan yang nggak mungkin berubah. Makanya ma'ibad dalil qaulu la ilaha. Itu qaulu la ilaha illallah. Bahkan kita istighfar saja nggak sah kecuali setelah sahnya kalimat tauhid. Kalimat la ilaha. Makanya kata Abu Hasan Asy'ari, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika ayli hadhihi kalimah," kata Abu Hasan. Bahkan kita sah istighfar setelah sahnya kalimat la ilaha. Meskipun kita tidak melakukan istighfar, kata Abu Hasan Asy'ari. Buktinya qul lil ladzina kafaru yantahu ghafar lahum ma qad salaf. Sekarang orang kafir 70 tahun, enggak bisa istighfar.
Tapi sekali dia melafatkan la ilaha illallah yufar lahu sampai satu. Padahal tanpa melafatkan istighfar, cukup melafatkan. Makanya sahnya kita istighfar harus setelah sahnya kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Rasulullah SAW, "Wastaghfir dzambika ibadah hadil kalimat." Nah, kalau pengertian ini sudah pakem, ini sudah jadi sifat, ini baru faklah. Nah, kita tidak. Ibnu Man itu menangi, jangan kira tidak menangi beliau. Orang-orang apal Quran masih. Tentu tetap baik ya. Ini kan cerita ideal, bukan baik dan tidak. Orang salah paham, terus politik. Mungkin dia orang apa? Cangkem ya. Sini cangkem anak kue kan usah dalam. Cuma saya kan khawatir kalau ada utinal Quran qoblal ilm. Dia tidak tahu sama sekali. Coba saya itu berkali-kali ngisi tafsir. Saya sebenarnya kecewa ya. Kecewa itu artinya adat di Indonesia itu memang masih apa ya, apalagi yang merasa besar apa ya, kalau ada orang alim diidolakan itu diundang. Jadi kalau mereka fair kan ya ngasih saja kan lebih gampang dibanding undang-undang kan hebat. Tapi adat Indonesia aja. Kalau nanti bosan nanti diundang, tapi kalau tetap jarang. Sebenarnya kalau adat ulama dulu itu ya enggak, kalau orang idolakan orang alim ya ngasih datang saja nggak ribet. Udah ya nggak ribet. Ya tapi kalau satu dua ya itu syarat lucu-lucunan kan. Tapi ini nggak logikanya balik, ini tentu ini nggak logika. Ya ini beda. Khawatir saya gini, misalnya apa? Ayat-ayat yang mudah sekali difahami bahkan oleh orang kafir. Kalau ngerti ayat-ayat yang mudah difahami bahkan oleh orang kafir. Itu oleh Allah dijadikan hujah. Dijadikan hujah artinya kata Allah, kalau kamu nggak percaya Quran dari saya, kata Allah silahkan kamu ngarang Quran. Itu sampai orang kafir tuh nyewa, yang namanya Musailimah tuh. Umumnya mau aja Musailimah atau Musailamah? Umumnya Musailamah. Nah itu saya ngerti apa? Sekarang ini Musailamah itu apa? Banyak saya apa? Itu yang nyewa saja tahu kalau itu udah Quran. Nah contoh ya kan ya ini, misalnya kualitas ya. Wadariyati darwa, terus falhamilati bukro, faljariyati isro, falanqasimati amro. Coba. Wadariyat, dariyat itu darwa itu maknanya sudah sistem atom. Wadariyati demi kekuatan kecil, demi sesuatu yang enggak terlihat tapi punya kekuatan yang luar biasa. Itu bisa atom, bisa apa saja. Darwa itu kecil tapi berkekuatan luar biasa. Terus wadariyati falhamilati bukro. Kemudian kekuatan yang kecil ini bisa menggerakkan apa saja. Hamilat maknanya menggerakkan. Makanya yang menanggung, maknanya yang bisa menang. Jadi kayak pesawat, kayak kapal, bahkan kayak laut itu digerakkan oleh kekuatan yang tidak kasat mata, tapi ini bisa menggerak. Nah dengan kekuatan gerak itu akhirnya karena tergerakkan tadi ada faljariyati isro. Kemudian yang ingin diangkut tergerak secara mudah. Kapal yang bisa tergerak oleh mesin ditentukan oleh sistem platinum ditentukan oleh sistem partikel nuklir. Pokoknya itu benar-benar darah, benar kan? Udah, itu orang kafir saja tahu kalau itu udah karangan manusia. Maya kulo ada besar, itu nggak mungkin karangan manusia. Setelahnya manusia lama itu apa? Ayatnya ini, aku jawab. Tapi jangan kira sama penggemar. Tapi ini kan ilmu ya. Olehnya ini nih, wazariati zar'a. Demi wong wedok-wedok saya nandur. Fal hasidati hasad. Kemudian dinaini, dipanen hasidat. Terus bariku fal khabizati khubzat. Terus kemudian digawe roti. Terus ana kok fal laki mati lukma temen jungkal. Sampai sing nyewa mendingin. Iki apa-apaan. Sing nyewa mau bayar. Jadi mau butuh akhirnya alif beta. Ya wazariati zar'a wal khasisati hasda wal khabizati khubzat. Fal laki mati lukma. Sing nyewa mau bayar. Maka itu apa-apa. Makanya saya itu pernah berdebat ya. Saya sering ya berdebat di redaksi tafsir ini. Kalau misalnya tafsir-tafsir konvensional itu kan wadariyati misalnya ain malaika sing taduru turab atau malaikat sing taduru riyah. Tapi kalau tafsir-tafsir sekarang kayak Sarawi kayak punya ya tafsir itu ya pokoknya tetap umum karena al itu mausul yang ibham ya tetap ibham. Jadi ya wadariyat ya kekuatan apa saja yang dari yang besar tapi ya besar kekuatannya besar tapi jadi sesuatu yang sangat apa? Sangat kecil. Makanya terus, nah misalnya terus saya ulang lagi. Kemudian orang-orang yang punya gauk salim ini mati, hilang. Kemudian orang mau hafal Quran tok. Terus hafal Quran tok terus penikmat nagomatul Quran, penikmat akhir alif dan ta. Bocah celoko kan padha karo wazariati. Salah maksud saya. Terus itu celoko tenan. Terus muji Quran mergolapnya sama, di akhir alif be ta. Lah nek ngono nek padha be wazariati, jar awal hasidati. Makanya ini kan makanya kita ya kula nyuwun. Jangan kalau senang Quran itu siapkan betul anak-anak. Ya sebisa kita. Orang cerdas sebab bapak yang ngomong biasa lah. Kalau proses sebab bapak. Kita apa banget cerita Ibnu Hajar al-Haytami alim ketemu tua. Wis pokoknya mau khayal-khayal lah rapopo. Timbang memaksakan kehendak mulai kecil kemudian nanti kualitasnya. Lo syukur-syukur misalnya muqaddar ada keajaiban jadi hafal Quran terus begini ya alim. Saya Pak Imam Syafi'i ya muga-muga.
ngono tenan. Tapi apapun itu kalau sarannya Ibnu Umar itu tetap bareng dengan ilmu, kenapa? Karena ini cara. Kunna utinal ilma qabla al-Qur'an. Cara kula itu penting sekali. Coba misalnya qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad. Kualitas lam yalid wa lam yulad itu kan kualitas global. Karena itu pembeda. Ada nun di sana yang mengatakan Tuhan itu punya anak. Yaitu jadi Nasrani. Kemudian kita memaklumatkan sesuatu yang beda yang hakikat Tuhan kita lam yalid. Jadi ya sama dengan kita memaklumatkan ke Syiah bahwa kita hormat sahabat itu ajma'in semua. Nah kemudian kalau udah kualitas ini hilang, kemudian orang nyifati Quran mau tenak, nak dal kabeh. Lo celoko enggak kira-kira kalau umat saya hanya itu? Celoko enggak kira-kira? Celoko. Jadi corone enggak ketemu momen kayak Mansur ya, apa enggak ketemu momentumnya. Jadi kita harus yang ngomong harus kita. Artinya yang ngomong kudu ngapal Quran gitu. Benar apa kan Pak Dumur apal kan. Ra oleh muni ngomong ki ra oleh jelas ra oleh. Haram jelas. Kudu sama berapal. Cara muni apal iku liyane gasam suku ya. Aku berapa kali ketemu wong muni pro ya apa sama seton. Tidak sam suku. Liyane niku. Maksudnya itu sama ya boleh. Pokoknya nih, tidak jauh. Atau nanti tes, tidak samsu, pak mubang. Tidak jauh artis sosok, keliru. Tomat tuh, orang itu karan. Jadi lam yalid wa lam yulad. Kalau kamu tahu sejarah Islam itu dihimpit 3 kekuatan besar. Di antara kekuatan itu adalah kekuatan Nasrani yang mengatakan Tuhan itu beranak. Kemudian Quran memaklumatkan lam yalid. Terus Quran dihimpit kekuatan Quraisy yang membayangkan Tuhan itu dipersonifikasi. Dijawablah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu enggak ada padanannya. Kemudian oleh orang-orang kita, guru-guru kita, Tuhan itu siapa? Ma khatara bi balika fa wa bi khilafid dalil. Ning atim gemerjet pangeran kaya apa? Pokoke Allah ora ngono. Lah ra ngono iku ben gampang disebut mukhalafatul lil haq. Kayak apa? Jadi anak-anak kita belajar tauhid itu, kemudian nanti baca walam yakul lahu, itu kenangannya pasti bagus, super. Bandingkan tidak punya kenangan ilmu, kemudian hanya baca Quran, terus ditanya, apa ya Quran ini? Iku Pak Nadal yang akhirnya dal kabeh. Nafta yo, tak kabeh. Kayak apa? Celakanya kita. Mumpung udah ketinggalan, makanya saya ngomong sekarang. Terus kok jadi fitnah, seneng kok jadi fitnah. Rapin terus senengane kok. Ora terus gue simpul, cara gue caci ora oleh ngapal Quran. Sing ngomong ngono wis ora. Lu cak tukang gosip. Sing ngomong ngono iku. Islam nomor macam-macam. Tapi orang sangka kabeh, sama kualitas B jadi A. Bisa ketika nono biasa gue sahabat, tapi saya ini sudah difitnah. Jadi sahabat biasa aja lo nyelot tabiin, cung rene nukmin binasatan. Tahu guna deh, nukmin binasatan. Ayo iman bareng aku, delo lah rapopo. Karena dulu itu muni iman itu ora kok sekedar tasdik bil qalbi, satu perilaku pembenar itu disebut iman. Makanya Nabi ngendikan al-iman bitun wasitu nabi ta'ala la ilaha illallah wa adna imatatul ada anitori. Jadi Nabi kadang ngendikan iman ora kok tasdikul qalbi. Jadi satu perangkat kebenaran yang menopang iman dia disebut iman. Nabi nyontohkan masuk imatatul ada anitori. Makanya sahabat ada sing bilang, cung rene cung iman lah sedelo lah. Maksudnya kok imane sedelo, ada satu perilaku sosial yang itu bukti iman. Punya ta'al binanu min sa'atan. Ya, tapi ngomongan ngono saiki yo kok dadi apa? Iman kok sedih lho. Iman yo selawas-selawas bar saya. Akhirnya saya yang menggoblokkan diri. Daripada alim dadi fitnah yo menggoblokkan diri. Tapi nak sepuluh saya dalah wong yakin ora goblok. Dadi akhirnya yo seret. Ya jadi misalnya qahir. Allah itu pemaksa kita. Terus sampean tahu kita ada ingin tua, ra iso elek. Ya. Itu kan bukti kita ada punya kehendak sama. Terus kamu baca wahwal qahiru fawqa ibadi. Coba kalau kamu jadi Mu'tazilah. Dari sapa pengiran maksud? Nyata aku kenal ya ngalor. Ben itu contohnya iku. Lah contohnya ngono ya koyo qadariyah apa? Itu maksudnya. Paham ya? Tapi nak men contohnya ra kepen tuwa-tuwa ngono ya kowe kan namanya Jabariyah. Lah terus ya biasa wae. Ya karena sendiri mengelola kebenaran benar Jabariyah wal. Ya sudah memberi fardu Padamil labanan khalisan sailal isari. Jadi mengelola kebenaran itu benadam, yo najis, faros, yo najis, ya. Tapi kebenaran itu akan lahir menjadi labanan khalisan sailal isari. Mana kayak keliru, nak nyesal nih Indonesia calon presiden, bos nganu bingung. Mengelola kebenaran itu memang seninya di situ, kecewa sana, kecewa di sini itu seni. Lalu kalau kecewa sampean lu tak nikmati. Awal kebenaran dimulai kecewa. Dukung timur tra prospek akhirnya gak tomak be makhluk. Akhirnya namun rojan ngawos wana bu baru karang dia mulai terang prospek bu baru jadi norato alhamdulillah jadi gimana coba gimana dari setan dulu
Kak untuk lapor murah jelas setan ya. Justru barokah itu akhirnya gak tau. Betul di murid pejabat. Prospek kan marahi Toma itu kan kriminal. Lo kalau kesuwan di murid jenengan nanti kalau nyuruh ngaji mulai wong profos nanti keterusan kok ngaji nih jadi udah di auto tenan. Jadi baru kamu ngaji murah jelas itu. Pol baru dari. Karena iso top Toma memutus apa? Pokok ibadah yang dalam sandure kaula-kaula ya Allah, wa ta'ala al-hakim dan sing bijak. Di khalqi dalam penciptaan Allah al-khabiru kita sing khabir. Sing bersani di bawah ini kelawan batin-batin alibat kado ae di bawah itu ya. Kita wa nazala lan tumurun nama qaulus masane padha ngucap sapa wong akeh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki nanakno sira Muhammad lan kita bimakan perkara ya sedukan sanya pemala kamaring sira binubuwati kelawan kenabian. Baina ahli kitab mongko satene ahli kitab angkaru iku ngingkari sapa ahli kitab kang isi. Jadi wong kafir-kafir Quraisy kan asline wong goblok. Tapi perlu gosip-gosip kok ahli kitab. Yang ahli kitab yang notabene lebih terpelajar, kata mereka nggak percaya kenabiannya kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka tanya, "Muhammad, kasih kami bukti bahwa kamu itu nabi." Saksinya siapa? Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Aku ngucap sira Muhammad baru mari kufar. Ayyu syai'in. Utawi dene perkara akbaru gede apane syahadat dan kesaksian. Kami sunati dawuh syahadat dadi tamyiz muhawwalu kan den pindah anil mubtada isa mubtada. Ini syahadat wa akbaru syahadat. Ngucap sira Muhammad Allah. Utawi akbaru syahadah Allah ya Allah. Ilam yakul lam ora padha ngucap sapa ngakeh ing kata Allah. La jawab ora jawaban mujid wa saliyane jawaban Allah. Terus makanya tadi kalau kita berani jadi nabi misalnya kata Nabi Muhammad ini orang Nabi Muhammad. Nah wis wani dadi nabi wis pokoknya kesaksian itu Allah. Kalau mereka ngomplain tapi Allah itu abstrak tidak bisa kita lihat. Justru ciri utama iman itu percaya mek barang gaib yang tidak dilihat. Makanya ini kan jadi ilmu mantek. Ya sekali-kali tak wajari ilmu mantek. Ya rungono yo ora mikir. Misalnya toh harap berdiri, wah, mau nak raih soal sapi umat umat, sapi kan kamu balik, kamu nanya. Misalnya ini guyonan usul fikih kan sebagian ilmu mantek. Hari itu wajib zakat or, wajib. Kenapa wajib zakat? Karena itu makanan apa karena kod? Kod, yakin? Yakin? Apa karena itu makanan? Makanan. Lo kok nak krono kod berarti pil sehat itu. Jadi guyonan ini guyonan ilmu sofek ya, tapi coba melo. Tapi ngomong ini ilmu cocok es berumah. Bahasa antar bagus ya. Ilmu itu cocok begitu. Di kaidah ilmu sofek itu gini. Kalau ada perdebatan fakih sama fakih, kemudian yang fakih satu pakai kriteria sing bantah awake dhewe, maka fakih ini harus didiskualifikasi. Cara idol harus ditekno, dia apa terus didis apa? Eliminasi apa? Eliminasi. Misalnya begini. Ma illatu zakati zarhi. Oh karena itu kut obat kuat itu ya. Oh karena yukal, karena bisa dimakan. Terus ditanya, lalu akal itu tarifnya apa? Mayum doh. Sesuatu yang dimakan pokoknya yang dikunyah ya. Nanti kan ngono kerupuk, kangkung, kafe. Ini kan perdebatan. Makanya yang mengatakan dibantah ambek pil sehat, yang mengatakan sekedar mayu kalu, padahal khodrowat kayak kangkung, kayak bayam, kayak kerupuk, kayak wajib zakat. Makanya kata Imam Malik, mulane ora usah alasan, mari keliru wae. Anut pengiran wae. Mulane Imam Malik umum nggak alasan. Makanya wali-wali rata-rata madhabe Maliki. Mergo aku ati ya pegawe. Lah kowe ora tau pinter mergo ora ngene batak-batan lho. Lah iya, dadi goblok baru kan. Kebetulan. Iya. Pulang nanti apal makalah Abdul Hasan Asadi. Ini aku tiru, kayak daftar wali udah apal makalah. Fa'il latun takunu bainaka wa bainahu. Iku khairun min illatin takunu bainaka wa bainan. Jadi misalnya gini. Apa? Elat karena hubungan kamu dengan Allah itu lebih baik ketimbang elat antara hubungan kamu dan manusia. Masyhur itu guyonannya Imam Malik, guyonannya wali-wali itu. Sebetulnya Imam Syafi'i juga tak abudi. Cuma Imam Syafi'i itu kan dia kan cara berpikir gini. Aku ya tak abudi kayak guruku. Cuma aku ora kepengin syariat Allah ora ono alasan. Sawangane kok ora ono masalah. Jadi Imam Syafi'i jadi mau isin wae sawangane kok ora ono manfaat. Jadi Imam Syafi'i misalnya ini tak latih alim. Nah contoh yang bakat borat wae alat. Ini kan latihan.
training. Wong gandut ono trainingnya. Ono apa karantina? Iya, karantina. Ono kowe kurang alim tak karantina. Pengen bujul bengok-bengok. Nah, misalnya begini. Ada orang misalnya Zahid rabi begini, terus dijima. Terus isuke pegatan. Kan wajib iddah kan? Iya. Wajib iddah. Kalau bojone mau jenis yang masih haid, berarti iddahnya 3 kali masa suci. Ya, masa suci salah satu apa? Kita pasti punya logika. Ya, jadi begini dijima toha terus isu pegatan. Ya. Bono enggak maksudnya itu sobat. Nah, misalnya. Itu kan wajib iddah. Iddahnya kan anggapnya salah satu huruf kan jenis Sebut. apa jenis haid. Ya. Tapi nanti misalnya setelah 2 bulan kok terbukti hamil, maka iddahnya berhenti apa? 40 hari. Nah, pertanyaannya adalah ternyata misalnya saya ulang terus. Enggak, pakai Februari. Ternyata Maret haid. Haid itu kan paling enggak jadi bukti kalau mani tadi tidak jadi anak. Paham ya? Untuk meyakinkan itu haid lagi. Apa yakin kalau itu enggak jadi anak. Karena 3 kali masa suci itu kan minimal ada 2 haid. Paham ya? Oke. Dan nanti Sri ini kalau sudah diceraikan toha kan boleh rabi sama orang lain setelah iddahnya selesai. Tentu Imam Syafi'i ingin ngendikan gini, karena kalau tanpa seperti itu takut ikhtilaful ansam. Ya tadi misalnya begini dijima toha, terus esok pegatan, misalnya tanpa iddah, Senin dirabi ke Syafi'i, terus dijima meneh, nanti terus anak itu anaknya sopo. Karena Raide kan yuk ngambil tanah ngambil sini. Sila. Nah, makanya Imam Syafi'i tetap bilang syuriatil iddah itu libaro atir rahim, karena untuk memastikan rahim ini terbebas dari maninya zaud awal. Sehingga nanti kalau rahimnya kosong, kemudian nikah orang lain kan anaknya siapa kan jelas, nggak ada kaitannya dengan zaud awal. Oke, itu alasan itu masuk akal dan ya kita cerdas. Tapi ya tetapnya cerdas separuh. Separuh artinya ya ora kabeh. Kalau Imam Syafi'i ditanya balik begini, malam itu sudah dijima, kemudian secara observasi medis bahwa anak itu mandul, nggak mungkin hamil. Apakah boleh nikah tanpa iddah? Karena nggak takut istilatul ansab, wong ora bakal di anak wae. Kira-kira Imam Syafi'i jawabnya tetap iddah. Tetap iddah. Mergo kok tak ora usah ngono tuh mutek lelek. Kira-kira mesti ngono ya kan? Lah iya, mau kan dikon iddah wedi anake bapake sapa. Lah saiki misale cawe wedok sing karuan ora bakal duwe anak. Apa terus kowe ora usah iddah? Oh kafir ngene. Aku kok nang awal, yakin. Ora aku dek sulak agam tak ndonga wong sing ngono iku mlebu. Awal ana tambahnya. Artinya gini, mau ndak mau alasan tabuti harus kita bawa-bawa terus ila yaumil kiamat. Ya tapi misalnya kowe darani syariate Allah kok tanpa maslahat, tanpa gawe ketertiban hidup ya kowe goblok, kowe berarti darani syariate Allah goblok-goblokan. Mulane kita ya Syafi'i ya Maliki, napa? Ya Syafi'i ya Maliki. Mulane kowe wis bener. Ana gobloke-goblok Maliki, maksudnya mau mikir. Lah tapi gobloke wali iku dadi mlebu swarga. Lha iku goblok sing ngene iki sing maksude aksaru ahli jannah. Paham ya? Tapi goblok sing ngene iki goblok. Dadi goblok bar mikir jelimet. Kadok terus muni ra ro. Ora sing asli. Ora sing asli ku perkara. Paham lho dong ya? Dong ya. Jadi goblok sak petualangan. Lah iku goblok Maliki, goblok wong saleh-saleh iku. Sak petualangan dadi goblok. Mane masyhur Imam Malik nak ndonga Allahumma imanan ka imanil ajaris. Kula imane kaya wong lugu-lugu. Tapi sok pinter lho ya. Mergo mau misalnya alasannya libaro atir rohmi dan takut ikhtilatil ansab. Kemudian ada wong wedok sing karuan gak bakal duwe anak. Apa ndak perlu? Tidak. Oh kafir. Oh kafir tenan. Akhirnya kita ngomong ya, apa gunanya iddah? Libaro atir rohmi. Lah saya ini cara medis, cara SG jelas libaro rohmi. Mergo diperintah pangeran. Ayo ngomong. Alasan pasif ya. Yo loro-loro ni bareng. Kayak mungkin tuh sekarang pinter enggak mungkin. Mungkin itu agar bareng warang enggak au kana dari kata budal. Buat war ngomong ngalor itu terus. Budal. Nah ini udah. Wah ora cocok. Mulai bodho di rumah. Nak menawa tok baru kayak hadis aksaru ahli jannah kullu. Kulo sering menggoblokkan diri karena yo jatahi mau nak menawa. Lah itu terus kira Abdul Hasan Asadili diredaksi fa'ilatun takunu bainaka wa bainahu wa khairun. Ya kenapa ada iddah? Jadi perintah Allah iddah. Alasannya baru pokoknya Allah utus iddah ya iddah.
Malah Imam Syafi'i masyhur tau betul Imam Malik. Gue dia budak. Jangan lagi pembah. Terus gue ngomong ini. Ikhla hadis sofro fa inna tahtaha dhahab. Terus budakmu pinter. Berhubung fa inna tahtaha dhahab oleh berukak tenan. Waktu gede ku gerukak. Mergo ngisore ono emas. Digerukak tenan mergo duwe semangat ben roh emas. Ambek pe budak. Ora seneng alasan. Ikhla hadis sofro ora tak kok berhubung dikokon majikane yo. Diangkat wae. Ki seneng jare Imam Syafi'i seneng sing ngrasa alasan. Mergo nek sing ame takok alasan suatu saat dikongkon ikhlas hadis sofro. Memangnya kenapa? Mangkel lo gak? Yo bantu ngono mangkel. Oh mangkel lo. Lah kelakuan iku nek bakal terus mbek pengiran. Yo ngono iku. Dadi tak dikongkon pengiran. Memangnya kenapa ya? Tujuane opo? Lah mulane iku angel ahli swarga. Mergo ora ono bodhone, Pak. Kalau salah dari suatu, ya tetap ya. Lu mantel loh, misalnya, dong cukup HP, memangnya berdiri nopo mantel loh. Nggak dicukup nopo yang seneng. Kenapa kok dicukup? Mereka dikongkol. Wes titik orang alasannya mereka. Mana cara Hasan Asadi fa'ilatul aku nubena kawabena. Wah khairun min ilatin aku nubena kawabena. Kalau di papan pangeran mulah, ya semula. Kalau orang-orang muridnya alim mulut kecewa. Orang ya semua. Ya mungkin tapi kan demen kecewa. Karena apa mulang wah. Tapi kan amri kurang kesal kan koyo goblok. Ya sih bebas. Kenapa kok mulang? Ya ben wong paham Quran. Ini nanya kali ra paham, diperintah pangeran. Selesai. Oh, isis. Ya apa lo yang beda tak lali mau kalau fa'ilatun takun baina kawatin. Fa'ilatun takun baina kawatin. Tapi dia agama iki agamane. Iki sing beboro, ya piye beboro. Lan kok ora seneng fungsi salat. Sujud dari meregangkan ini. Kok mari apa peredaran darah lancar. Sesuai salat kok yoga. Salat satu fungsinya kaya apa? Lah tapi misalnya kayak karo fitmah sujud, lah ibadah pengiran ora ono. Ya akhirnya mau kudu separuh, pinter separuh. Ya tak wae. Dadi ya tetap ya. Yes. Mereka nak terlalu hilang kok koyo senam yoga, nasibnya salat. Sujud ada peregangan. Kayaknya uang. Kalau nanti di kota kantor, Papa ada ikut itu kursus sholat. Ya, Papa sebagai peneliti, nanti saya nunggu komentarnya Papa. Melok so, bayar. Aku nanti, bareng gimana dokter Pak? Buat ibu aku, nganggu kasih wong alim, coro kota gak masuk, gak nganggu keperangan. Aku nih, betul ada nunggu komentar saya Papa. Ayo nih, sholat tadi itu nak terusan mau yoga. Gue sholat aja, kalau sujud pengiran sujud aja, ikutin nurut. Jadi kalau sing apik, kalau nurut aja usah. Nanti kalau ada satu gerakan yang fungsinya di atas sujud, siapa yang ninggal sujud? Naudzubillah ya lerane temu. Nah, tapi misalnya kau yakin sholat itu gerakannya ono fungsi kesehatan kau keliru. Wong ibadah pengiran ora ono fungsi pengiran. Terus piye. Ya kowe saya kira bener. Orang ngomong ilmu pokoke ngaji, bar mulai kenalan wis tuker-tukeran HP. Tunggu tua mati wes kono. Urip dilakoni. Ya tetep ya semono ae. Udah wau saya tuntas ini saya dibeni antara ning sono bina pengantar sira kabeh ala siki atas Indonesia. Wa oke alam terwakil ila yang maring sono hadal Quran ila Quran. Likum diro. Hadal Quran iki sebenarnya. Apa hadal Quran ila Quran iki diro. Supaya ngekei peringatan ing sono sira kabeh. Khobi fokus. Tegese ngekei peringatan ing sono sira kabeh alama kata penduduk. Di era itu tentu penduduk apa? Benar pula, mulai kau oleh imani tafsir. Imani tafsir berarti kum ini ahli Mekah, kita ada orang Mekah. Biasa semua. Zaman itu kontaknya penduduk. Tapi Al-Quran untuk siapa? Saja. Jadi Al-Quran awalan menggalakkan itu mengkokok Quran ini. Tilafat menggalau absolut di atas malah domir mengkiroko mengatasi domir mengkiroko. Balago terus itu mengkokok mana Al-Quran? Minatin sih sangat manusia wal jin dilan. Ain lagu. Ono to utai sira kabeh kula atas. Ain lagu ono to sak temne sira kabeh atas dunia dan nyeksen sira kabeh ana mawon. Atau menikah sertanya wa alih akan orang pengiran berprogram dia istighfam utawi ibu istighfam kari nabi sendiri pun ucap sirah Muhammad tapi mari ngake lasyat orang yang saya ingsun bidalika dikau ni ma'awah ilahan Allah akhar wa alih akan pun ucap sirah Muhammad bin Nabi angin utawi sa'an atau hakikatul amri atau sa'an atau al-haq